akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa PKTV yang di rumah, selamat berjumpa kembali di program Bangsur PKTV. Tentu saja kami menanyakan, apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan kabar pemirsa semuanya di hari ini menjadikan semangat untuk puasa kita hari ini. Sehat, walafiat, dan tetap semangat. Itulah dari Bangsur hari ini untuk kita sapa pemirsa semuanya, tentunya dengan suasana bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan seperti biasa di kesempatan Bangsur kali ini akan kembali kedatangan tamu istimewa kita yang tentu saja kembali bisa menjadi inspirasi buat Anda. Namun sebelum juga saya sapa rekan yang selalu saja untuk menemani Bangsur di setiap episodenya ini. Ini ada yang cantik ini, Blenda. Kalau Adi ndak usah ya, ndak usah. Cantik ya, bukan ganteng. Iya, ini kabarnya Blenda baik kan? Kenapa? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Targetnya juga sudah terpenuhi belum? Iya. Aduh. Baik pemirsa, ini episode juga sangat istimewa karena kami kedatangan tamu juga sangat istimewa. Mungkin kalau pemirsa PKTV di rumah, terutama ini saya sapa yang makhluk terkuat di bumi ini, para emak-emak. Nah, ini yang selalu saja berkenaan dengan tema kita di hari ini. Karena tamu kita hari ini atau episode ini adalah seseorang yang memang sudah mumpuni di dunia makhluk terkuat di bumi, Bontang, yaitu emak-emak yang tergabung dalam HMTB, Himpunan Majelis Taklim Kota Bontang. Nah, gimana? Atau apa mungkin pemirsa sudah bisa mengingat kembali dengan HMTB yang senantiasa dulu sangat luar biasa. Sekarang kita langsung ketemu dengan beliau yang sudah kita tuh kangen semuanya ya. Assalamualaikum Bu Hajrah. Alhamdulillah. Ya, Bu Hajrah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ya ini Bu Hajrah ini termasuk salah satu tokoh di Bontang yang memang sudah di dunia pertakliman. Wah. Taklim tahu artinya di taklim? Taklim. Kayaknya tahu dia takjil deh kayaknya. Takjil itu. Nanti ini baru sahur juga belum selesai nih. Iya, baru sahur udah ngomongin takjil. Ya, ini ibunda kita ini, Ibunda Hajrah yang kembali bisa menemui pemirsa semuanya dengan masih sangat cantik, masih muda nih Bu Hajrah ya. Di HMTB ini. Baik Bu Hajrah, kita langsung tanya-tanya ini dengan Bu Hajrah mengenai dengan keberadaan HMTB atau Himpunan Majelis Taklim Kota Bontang. Ini mungkin yang pertama saya ingin tahu sejak kapan Bu untuk HMTB ini keberadaannya di Bontang? Oh ya, HMTB atau Himpunan Majelis Taklim Kota Bontang itu berdiri pada tahun 1991. Itu waktu itu tanggal 5 Juli 1991 mulai berdiri. Ya. Jadi di Bontang ini belum Kota Bontang, tapi itu kota administratif ya. Kotip ya, Bu ya. Kotip masih waktu itu awal adanya HMTB itu. Dan pertamanya itu bukan langsung HMTB tapi HMB, Himpunan Majelis Taklim Bontang. Iya. Karena belum, setelah lama berjalan berapa tahun kemudian baru kita ganti nama karena sudah masuk juga Kota Bontang, jadi kita
ganti nama menjadi HMTB, yaitu Himpunan Majelis Taklim Kota Bontang. Terus Bu Hajrah, yang melatar belakangi terbentuknya HMB atau HMTB itu apa Bu Hajrah awal-awalnya? Yang melatar belakangi atau dasar-dasarnya, tujuannya apa? Yang melatar belakangnya apa Bu? Iya, sebenarnya begini, ada BKDIB, Badan Koordinasi Dakwah. Nah, di situ saya masuk di dalam situ termasuk pengurus ya, anggota waktu itu yang diketuai almarhum Pak Rasid Ali. Ya. Jadi ada di BKDIB itu ada namanya Biro Majelis Taklim, ya semua ibu-ibu. Ya. Nah, Biro Majelis Taklim ini ada empat, Ya. ada empat anggotanya. Pertama itu Bu Nur Hayati Tapa. Ya. Tapi beliau pernah menjabat juga ketua HMTB itu selama 1 tahun, guru SMA 1 waktu itu. Tapi karena menikah dengan orang yang bekerja di Samarinda, jadi ikutlah dengan suaminya. Jadi karena wakil ketua waktu itu Ibunda Hajah Hairunisa. Ya, Ibunda Hairunisa. Jadi naiklah wakil ketuanya waktu itu. Jadi kalau kita runut ke belakang Bu Hajrah, Ya. tokoh-tokoh pertama itu berapa orang Bu? HMTB awal itu, ibu-ibu lah yang pertama kali pencetusnya ide itu. Itu 4 orang. 4 orang ya. Ya. 4 orang. Pertama, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati Tapa, yang kedua Ibu Dr. Anda Haja Sapura, sekarang masih ke sekretaris umum. Terus Bunda Haja Herunisa, ya termasuk Bu Hajrah. Oh iya iya. Yang ini orangnya. Iya. Jadi 4 orang super Iya. emak inilah yang memang mengawali. 4 orang ini musyawarah berembuk ya lah. Ya. Karena kalau bapak-bapak ini sudah nyata kegiatannya, yaitu khutbah Jumat. Nah, ibu-ibu ini kita belum tahu apa ya, kita sasarannya kemana, berembuklah. Jadi kita bagaimana kalau kita menghimpun, namanya Majelis Taklim kan masih Majelis Taklim RT waktu gitu itu. ya. Jadi kita himpun jadikan ini. Jadi kami tadi berempat itu. Ya. Inilah minta ke ketua BKDIB, yaitu almarhum Pak Rasid Ali. Beliau langsung sangat setuju. Kalau begitu ya bagus katanya. Jadi setelahnya itu berapa hari kemudian kita undang, tidak seberapa sih, supaya ada yang masuk pengurus. Memang sudah langsung kita bentuk pengurus di situ. Ya. Memang yang aktivisnya juga di Bontang. Tapi yang kalau aktivisnya sekarang yang pada saat itu sudah kayaknya sudah ada yang banyakkan pindah dan ada juga sudah almarhumah. Iya. Bu Hajrah, alhamdulillah Bu Hajrah awet muda. Alhamdulillah, awet cantik. Sehat. Bu Hajrah sehat. Nah inilah. Yaudah. Kamu nggak pengen ini gabung sama ibu-ibu Majelis Taklim? Katanya tutorial dulu, mau jadi Majelis Taklim dulu Kan ibu-ibu. belum jadi ibu-ibu. Kan mau jadi ibu-ibu. Ya mungkin nanti kalau sudah jadi ibu-ibu bisa ya Bu. Ya monggo. Ikut saya. Jadi pemirsa, ini luar biasa beliau. Jadi Bu Hajrah ini termasuk 4 serangkai dalam tokoh Majelis Taklim di Kota Bontang. Ini yang beliau sampaikan luar biasa karena memang kalau tujuannya sendiri dari awal itu apa Bu Hajrah? Ada terbetik dari 4 tokoh ini, tujuan untuk dibentuknya Majelis Bontang itu, Majelis Taklim itu apa Bu Hajrah tujuannya? Ya itu pertama tujuannya supaya kita terhimpun lah sebontang ini untuk Majelis Taklim. Jadi kita silaturahim 1 kali 1 bulan. Jadi sampai sekarang itu tiap Sabtu kedua itu pengajian pengajian rutin. Ya. Kecuali kalau seperti ini ya, seperti kan bulan puasa ini kayaknya ibu-ibu repot, jadi memang ya kadang ya istirahat. Ya begitu. Kadang itu kalau orang Bontang mungkin mengenalnya HMTB itu sampai sekarang kan masih ada punya gedung ya Bu ya. Iya. Nah itu mungkin Bu Hajrah bisa sedikit kembali ke sejarah awal. Gimana sampai punya gedung itu Bu? Nah, itu coba diceritakan ke pemirsa ini. Sebenarnya itu gedung itu waktu itu kita
ke ini juga kembalikan ke ibu-ibu majelis taklim. Bagaimana ibu-ibu majelis taklim? Apakah bisa untuk mengimpakkan seberapa ya waktu itu kan? Kalau tidak salah harga tanah itu tempat lokasinya itu masih 25 juta. Nah itu kita ini minta ke ibu-ibu majelis taklim. Alhamdulillah terkumpul ada berapa. Terus kita sapra amal jual-jual kue. Jadi minta lagi ke sama ibu-ibu baru kita jual. Jual waktu itu di Perkesit kita jual, tapi kan belum PLN belum. Jadi kita gelap-gelapan di situ. Gelap-gelapan jual kue di situ. Ya dapatlah waktu itu 5 juta lebih. 5 juta lebih, tahun itu ya Bu ya. Jadi kumpul begitu berapa tahun kemudian ya cukup, karena itu juga tanah masih dikredit juga, dikasih kebijakan karena itu tokoh agama juga yang punya. Jadi enak kita dapat waktu itu. Baik pemirsa, itulah makanya saya cungkil sedikit tadi mengenai sejarah gedung itu. Ternyata patungan juga ya Bu itu ya. Iya, Insya Allah jariah untuk semuanya nanti ini karena satu-satunya majelis taklim yang punya gedung ya Bu ya di Kota Bontang yang memang menaungi seluruh majelis Kota Bontang seperti itu. Ya. Kayaknya bukan mungkin sekaltim kali. Oh sekaltim malah. Iya, karena pernah ada ketua BKM MDMI provinsi. Pas ada ketemu di Kemenak, saya ajak ke situ jalan-jalan makan pempek, ya senang betul. Dari mana kok bisa ada gedungnya begini ini macam-macam. Terus dipoto dari jauh dari dekat, mau katanya juga menghadap nanti mau minta ke ini ke itu, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya juga kedengarannya. Mungkin setelah dengar dari suara Ibu sekarang ini nanti ada realisasinya Bu. Baik pemirsa, semakin asik saja kita ngobrol bersama Ibu Dajjal yang cantik ini. Yang memang Brenda, kamu bayangin aja, kamu nanti seusai Ibu ini gimana ayo? Cantik Ibu ini loh. Pasti sama cantiknya dong. Calon ustazah ini Brenda ini. Amin, insya Allah ya Bu, doain ya Bu ya. Kalau sebelahnya mantan ustazah, Baik pemirsa, kita akan nanti lanjutkan perbincangan kita yang semakin asik dengan tamu saya yang istimewa di hari ini. Tentu saja untuk ibu-ibu yang di rumah yang masih terus mempersiapkan sahurnya di hari ini, mudah-mudahan bangun paginya ibu mempersiapkan masakan-masakan untuk keluarga, nilainya berkah dan ibadah untuk keluarga ya. Jadi nanti kita kembali lagi bersama Bunda Hajrah, tentunya setelah yang satu ini tetap bersama kami di PKTV Becek Beneh. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana. 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 Baik pemirsa, kita kembali di program Bang Sur PKTV di hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bang Sur setiap edisi sahur kita bisa menyemangati Anda dalam bersantap sahur untuk mempersiapkan puasa kita di hari ini. Mudah-mudahan semua tetap semangat bersama Bang Sur ya. Kita kembali ke Bunda saya yang cantik tadi ya. Gak enak saya dengar lama-lama ini, kangen nanti lamanya ya. Bunda Hajrah, ini saya ingin kembali, saya semakin tertarik untuk menggali lebih dalam ini dengan HMTB ini. Karena saya dulu juga sudah dengar, kebetulan juga istri saya nih, dari pribadi deh, dia juga dulu juga aktif di majelis seperti itu. Dan HMTB ini, kalau sekarang ini Bu Hajrah, sudah berapa sih anggotanya sekarang ini Bu Hajrah? Kalau di grup, ada kan grupnya ketua-ketua majelis taklim itu
sebenarnya itu 117 itu anggota di situ. Cuma memang ada sih yang pengurus-pengurus inti HMTB atau pengurus harian HMTB juga dimasukkan di situ, dan kemungkinan juga ada sudah tidak menjabat di situ ketua, tapi masih dipercayakan sama majelis taklimnya untuk di grup itu. Iya, jadi tetap juga biasa juga mau keluar katanya, saya bukan ini lagi ketua, berarti saya mundur dari grup. Saya pikir ya tidak usah, karena kalau memang ketuanya berhalangan bisa ibu menyampaikan lagi, kan ibu kan masih tetap juga di pengajian itu. Iya, katanya masih tetap. Jadi kalau anggotanya itu karena dalam yang terdaftar aja segitu, kalau anggota kan ada yang sampai ada pengajian itu sampai lebih 100 anggotanya. 100 anggotanya, ada 50 orang, ada 60 orang, ada 20. Kalau anggaplah rata-rata 50 aja lah. Iya, rata-rata 50 kali tadi berapa, 170 ya. Iya. Berarti ya banyak ya. banyak. Iya, banyak. Ini kalau di tiap-tiap RT di Bontang, biasanya di RT itu ada deh majelis taklim, debeto itu. Apakah setiap RT itu ada keharusan untuk jadi anggota HMTB? Kalau memang ada, syarat-syaratnya apa untuk gabung di HMTB ini? Tidak diharuskan. Masalahnya juga kalau sudah masuk kan biasa juga RT sudah bergabung di masjidnya. Nah, itu biasa masjidnya saja yang yang didaftar di situ. Jadi itu makanya biasanya banyak itu. Kalau untuk RT ya jarang sih bilang satu RT begitu kan. Kalau satu RT itu kan sedikit aja anggotanya. Nah, memang pernah dulu yang mau masuk anggota HMTB itu minimal anggotanya itu 20 orang. 20 orang. 25 orang. 25. Nah, ada sampai lebih yang bisa masuk, ada yang lebih 10 orang. Jadi tidak memenuhi itu. Jadi diminta bergabung ke masjidnya karena lebih enak juga kalau bergabung di masjid. Kalau sekarang Bu Hajrah, kalau di saat ini ya, ini program-program atau bidang-bidang apa yang di HMTB itu sudah yang masih berjalan dengan rutin gitu, Bu? Kegiatan atau program apa yang di HMTB yang sekarang masih rutin? Antara lain itu bidang ubudiyah. Ya, bidang ubudiyah, yaitu ibadah-ibadah itu. Itu termasuk tadi pengajian sekali sebulan. Banyak sih dong. Kalau ada undangan-undangan juga ini, termasuk undangan mengikuti kegiatan kerjasama dengan organisasi Islam, permas lainnya. Nah, itu masih itu terus. Pernah mungkin ada kayak semacam pelatihan apa itu, Bu? Oh iya. Ya seperti itu. Misalnya apa atau sampai sekarang masih ada seperti itu. Kalau itu kan tadi programnya bagian ubudiyah, ibadah. Nah, kalau pelatihan dan pendidikan ada sendiri. Ada sendiri. Pernah juga pelatihan MC. Pernah pelatihan MC. Kalau memang yang pemerintah sekarang belum ada. Terus terang belum ada. Belum ada kegiatan untuk pelatihan. Nah, kami juga pernah pernah mengadakan pengajian perdana setelah kopi. Itu di auditorium itu ada lebih 500 orang yang hadir. Kepanasan ibu-ibu, ndak ada minumnya, jangankan sedek minumnya aja ndak ada. Jadi saya minta maaf betul sama ibu-ibu majelis taklim waktu itu kan tidak biasanya seperti itu. Tapi itu kita tidak ada yang bisa disalahkan, mungkin gimana sampai begitu. Tapi cukup juga saya berusaha. Terus keduanya lagi lebih ya maaf ya, memang saya ngomong apa adanya seperti itu. Waktu itu juga 3 bulan kemudian pengajian di situ. Waktunya harinya, paginya untung saya telepon itu jam-jam sekitar jam 10 bagiannya di situ. Bagian bertugas di situ. Saya bilang, nanti ya pengajian HMTB. Bilang, loh, enggak ada suratnya, Bu. Enggak ada suratnya masuk. Saya bilang, ada arsipnya ya, ada arsipnya. Saya sendiri yang antar itu ke Bontang Lestari itu. Ada arsip, ada foto itu sebulan yang lalu. Saya bilang begitu. Nah,
sudah teman saya di grup sudah ini bagaimana ini siapa yang ini bagaimana kok seperti bisa seperti itu, biasanya tidak pernah terjadi begitu. Paling kalau tidak bisa di pendopo ke auditorium tidak bisa, atau kosong di pendopo, tapi kok bisa bersamaan ada yang isi. Saya tanya, jadi yang di auditorium itu sampai jam berapa? Sampai sore katanya. Waduh. Saya telepon teman saya yang dekat-dekat di situ, tolong datang ke masjid. Itu termasuk ya kendala ya itu. Ya, termasuk itu. Tolong datang ke masjid situ. Pengurus masjidnya bilang mau rapat, saya bilang enggak ada rapat lagi, kasih tahu. Jadi teman saya tegas juga waktu itu. Kasih tahu kalau memang enggak, tetap kita bilang teman saya pengurus, kita mundur aja katanya, enggak usah aja kita di pengajian di sini. Tapi saya bilang tidak ada istilah mundur. Kalau memang tidak bisa di auditorium atau di pendopo atau di masjid situ, kita pengajian di luar. Jangan sampai mundur. Semangat pokoknya nih. Jangan sampai mundur. Akhirnya saya telepon lagi. Oh iya Bu, bisa katanya di pendopo aja katanya. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Dan kali jangan begitu ya, karena itu surat sudah masuk lebih 1 bulan. Kalau dulunya sebenarnya saya menelpon aja, saya mau pakai itu, mau pakai untuk majelis taklim Sebontang. Tapi kok ini suratnya sudah jauh sebelumnya sudah masuk. Kalau sekarang ini Bu Haja, kalau sampai sekarang ini kepengurusan tuh dari mana saja, terus pemilihan atau kebentukannya masa baktinya gimana, itu kayak apa di HMTB? Pengurus secara pengurus. Sebenarnya kan itu kalau HMTB kan memang karena ada pendirinya. Nah ini kalau masih ada pendirinya belum bisa diganti dulu. Oh gitu. Belum bisa diganti. Tidak ada masa baktinya, periodenya gitu. Juga. Ada. Iya, kalau sudah 5 tahun juga kita ini juga. Tapi dilihat dulu kalau masih bisa di situ yang pendiri ya tetaplah masih pendiri di ini. Nah karena kebetulan saya termasuk pendiri ya, jadi masih inilah. Tapi saya juga belum dua periode. Oh iya. Kalau wali kota kan 2 periode aja, tapi kalau HMTB selama masih bisa, alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya juga kan sudah untuk di rumah ndak ada, sudah jadi untuk apa memang sudah, mudah-mudahan lah diberi kesehatan, insya Allah tetap pengurus umat. Baik, Bu Hajrah ini luar biasa. Blenda, nggak tertarik sama Bunda ini? Nah, semangatnya dulu. Coba ada pertanyaan deh sama Bunda, dari Blenda sendiri ke Bunda Hajrah. Gimana sih Bu bisa untuk menjadi sosok ibu sekarang ini, biar jadi inspirasi anak muda nih Bu? Bisa cantik lah, eksis gitu. Sebenarnya ndak ada lain, karena jangan mengharapkan kita istilahnya bilang mau dinilai dengan sesama, tapi kita ikhlas. Kerjakanlah sesuatu dengan ikhlas. Insya Allah kalau Allah membalasnya, karena itu pengurus itu berapa umurnya, sudah berapa tahun, sudah lama, tapi namanya pengurus itu tidak sama dengan mungkin organisasi lain bilang ada imbalan, tapi kalau kita memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kuncinya ikhlas Benda. Ikhlas. Teman-teman anak muda di luar sana yang mau jadi seperti ibu, kuncinya adalah ikhlas. Ternyata, jadi hari ini juga Benda harus ikhlas dampingin Aldi ya. Itu tahan dulu gitu ya, pokoknya ikhlas. Iya, semoga insya Allah bisa ya Bu ya, ikhlas ibu. Baik pemirsa, makin asik saja kita ngobrol bersama beliau yang sangat luar biasa ini. Tentu saja kami kembali ingatkan untuk yang di rumah yang selalu saja bersedia atau memberikan yang terbaik buat keluarga untuk santap sahurnya di hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap terus bersama Bang Sur di hari ini. Semangat terus untuk puas hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali bincang-bincang kita bersama Bu Hajrah dari HMTB. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bang Sur PKTV BC Beneh. Salawat ala Toha Rasulillah, salawatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
semua ala Toha Rasulillah salatu salam ala yasin Baik pemirsa yang di rumah yang masih terus pantengin di acara Bang Sur di hari ini, sekali saya ingatkan untuk Anda, setiap harinya di saat waktu sahur, pastikan channel TV Anda tetap di PKTV yang memang ditemani dengan Bang Sur, dengan tamu-tamu istimewa di hari ini, seperti Ibu Hajrah yang saat ini bersama-sama kita. Baik, kita akan kembali lagi untuk ngobrol asik bersama Bunda Hajrah. Bunda, sekarang saya ingin kembali tanya ke Ibu, program-program apa yang sudah dijalankan oleh HMTB, mungkin tadi sudah beberapa disampaikan, dan terkhusus program untuk di bulan suci Ramadan ini, Bu, dari HMTB sendiri. Kalau programnya itu sebenarnya kegiatan rutinnya sebelum masuk bulan puasa itu ada baksos. Iya, itu bukan dari HMT, bukan dari pengurus sebenarnya, tapi itu kita minta partisipasi anggota Majelis Taklim. Majelis Taklim, terus ya masukkan proposal juga di antara lain di PKT, KPI. Nah, alhamdulillah juga itu sering juga dibantu. Iya, dibantu. Seperti kemarin dari KPI, karena kebetulan mungkin ya karena memang beras mahal sekali, jadi ibu-ibu kelihatannya tidak diisi beras tidak kayak dulu. ada ibu, tapi ada juga yang bawa. Memang sudah ditentukan ini yang ini ada 5 macam begitu untuk di ini. Kalau nanti tidak dibatas begitu ya ada yang bawa garam, ada yang bawa macam-macam. Jadi ditentukan ya, Bu, ya. Baginya juga ini agak repot. Jadi sudah ditentukan sekian macam, 5 macam. Jadi kebetulan berasnya dapat uang, jadi belikanlah beras. Jadi sembako bagus itu. Ya. Kalau yang spesial nanti ini yang bulan Ramadan sampai nanti ke Idul Fitri ini ada dari kegiatan yang lain? Terus untuk sementara juga ini masih berjalan itu belajar mengaji. Tiap tahun juga itu belajar mengaji biasa sampai 10 Ramadan atau lebih 10 hari, 12 Ramadan. Setelah penutupannya itu kita buka bersama. Ya, terutama tadi ini yang belajar mengaji, dengan sebagian juga diundang ibu-ibu Majelis Taklim dekat-dekat situ atau perwakilan. Kalau kegiatannya umumnya di luar bulan puasa juga banyak juga sebenarnya. Makanya kalau tadi dari berdiri awal kan 91 ya, Bu, ya. Iya. Tahun 91 berarti sudah 30 sekian tahun gitu. Sekitar 33 tahun. 33 tahun. Salah, iya. Berarti eksistensi yang memang luar biasa dari HMTB ini. Iya. Nah, selama mengurus 30 tahun lebih ini, Bu Hajrah, sekarang saya tanya, nanti jawabannya jangan panjang ini. Kendala-kendala apa, Bu, yang timbul selama Ibu mengurus dan dirasakan langsung oleh Ibu? Kendala yang Ibu rasakan apa selama ini? Ya, kendalanya itu ya seperti apa ya? Nggak apa, Bu, curhat sekarang. Untuk mumpung ini dilihat orang banyak. Karena saya waktu itu saya ketua, sekretarisnya juga, sekretaris umum juga pegawai, Kemenak juga. Nah, kenapa saya juga nggak ngerti kenapa pensiun semua kok? Laptopnya pada ini nggak bisa dipakai. Jadi itu yang kendalanya, mau bikin surat, mau bersurat secara resmi, bikin undangan biasanya kan biar lewat WA, tapi undangan secara resmi kita bikin, diketik, begitu di print baru tanda tangan disempel, jadi resmi betul. Diantar ke mana-mana juga, yang seperti pemerintah juga tetap, ketua tim penggerak PK tetap ada. Tapi kalau sekarang ini agak kesulitan, agak repotnya itu karena itu tidak ada sudah untuk apa ya itu
alat pendukungnya itu. Atau mungkin agak ini Bu Hajrah, dari sekian ratus anggota itu kan mungkin adalah peremajaan dari pengurus untuk nangani ini itu. Jadi peremajaan tidak artinya bergulir begitu loh Bu. Jadi untuk administrasi segala macam kan seperti itu. Misalnya seperti itu programnya. Iya. Ke depan kan gitu. Ya sih sebenarnya bagusnya seperti itu. Iya. Tapi kalau yang yang muda-muda sekarang kan enggak mungkin juga gratis. Nah, di mana mau ambil? Kita juga mengerti di mana mau ambil itu. Nah, rapat-rapat karena memang HMTB itu kan enggak ada dananya, betul, Pak. Betul. Bang. Iya. Bangsur yang paling ganteng. Bangsur paling ganteng. Iya. Tidak ada dana. Itu bayar penceramah itu kan dari impak juga. Itu, ya. Iya. Nah, untuk bayar beli voucher vouchernya itu dari impak juga, terus iya. bayar air. Nah, nggak usah dibilang yang lain-lainnya itu dengan pengurus, tapi banyak juga pengurus ya. Betul termasuk, kan, Linda saya bilang panjang kan jawabannya kan, tanya kendalanya kan, karena tadi semua berawal dari ikhlas. Nah, itulah yang dibilang dari Bu Hajrah kenapa bisa awet, jadi karena ikhlas. Kalau nggak ada ya diem dulu kan gitu kan. Jadi itulah suka duka ataupun tadi saya bilang kendala ya Bu Hajrah ya, mengenai kendala termasuk kendala juga itu mau kita laksanakan program kalau tidak ada dananya sehebat bagaimana pengurusnya, sebagus bagaimana programnya, kalau tidak ada dukungan dari tidak bakalan itu seperti HMTB itu kerjasama dengan Kemenak membina lapas untuk wanita ibu-ibunya. Saya itu enggak apa-apa panjang saya cerita gini. Saya tahun 2014 saya masuk lapas. Bukan berarti saya nginap. Harus apa Bu? Bukan saya berarti saya nginap di sana ya. Saya ke sana itu membantu teman untuk membina di sana. Perempuannya itu masih 5 orang. 5 orang. Setelah saya ke sana rutinnya itu saya itu mulai 2016 saya rutin. 2016, 17, 18, 19 kan Covid sudah. Jadi itu sampai itu 2018 paling saya aktif itu tiap satu kali satu minggu ya. Tiap hari Selasa saya ke sana. Itu termasuk kendala itu kendaraan yang ngantar, yang bagaimana yang untuk kasihan sarapan yang antar kita kalau masa sih disuruh aja begitu. Nah, itu juga enggak ada dari ini di mana aja itu termasuk kendala sebenarnya itu semua. Betul. Kita mau berbuat tapi ya apa daya sampai. Terus terakhir Bu Hajrah. Harapannya apa dan sekarang? Sama yang di luar sana pemerintah bisa ini. Kalau HMTB ini harapan besar lu untuk Bu Hajrah. Harapannya silakan disampaikan. Itu mudah-mudahan lah ibu-ibu tetaplah tetap rutin ikut 1 kali sebulan silaturahim sebontang. Tapi sebenarnya itu kalau dibilang sebontang memang pekerjaannya sebontang, tapi kadang-kadang juga orang sekitar situ terutamanya karena ya jauh juga kan. Kalau dulu kan memang ada untuk kendaraan jemputan. Kalau sekarang nggak ada sama sekali, nggak ada. Dulunya sebenarnya banyak program HMTB terlaksana karena masih ada Pernah ada juga umrahnya. Tapi umrahnya itu tidak dilanjutkan karena saya juga termasuk dipanggil di kejaksaan karena saya waktu itu masih bendahara. Tapi untung alhamdulillah selamat karena memang kalau kita tidak berbuat insya Allah selamat. Itu kembali ikhlas lah awalnya. Ikhlas awalnya. Jadi bagaimanapun kalau dibarengi dengan ikhlas insya Allah itu ada jalannya. Harapannya kalau pemerintah mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan pemerintah jangan melihat itu siapa itu ndak dengan saya ndak pro ke saya siapapun sebenarnya itu pemerintah. Waktu itu pernah saya dikasih tahu susah aja Ibu Aji orang Bugis karena ndak termasuk kali mendukung. Saya bilang saya dulu
Presiden Jokowi dulu saya tidak nyoblos lah, saya tidak dukung lah, tapi sekarang presiden saya itu Jokowi. Saya bilang begitu. Nah, sama dengan di Bontang apa salahnya? Jadi pemerintah itu harus wajib melindungi semua rakyatnya, semua rakyatnya. Saya menangis waktu itu. Kenapa saya menangis? Saya bilang ya Allah, tidak ada kepentingan pribadi. Saya hanya mengurus umat saja ini, tapi kenapa kok ada seperti itu? Walaupun sebenarnya orang yang bersangkutan pemerintah tidak ada seperti itu, tapi orang yang di ini, yang di bawah ini loh, yang bisa seperti itu. Saya malah takut nih, makin berapi-api Bu ya. Kita ini. Dari ungkapan hati. Nama saya curhat. Iya betul. Senangnya saya dipanggil begini karena biar saya Iya. Makanya di ujung kita ngobrol itu saya ini tadi Bu, saya ingin sampaikan kalau ada ini tadi sampaikan apa harapan tadi itu. Baik. Pemirsa, luar biasa tamu kita di hari ini. Rasanya belum cukup, rasanya hampir 1 jam kita ngobrol, ternyata asik sekali dengan HMTB ini. Sebenarnya masih banyak. Nanti kalau memang harus diundang lagi nih untuk HMTB ini. Ya. Ini bakal berepisode-episode. Ya curhatnya soalnya masih belum kelar dari ini. Biasa mama kan gitu. Iya, Bang Sur. ini makhluk Unek-uneknya. terkuat di bumi ini, bahaya kalau ngelawan kita ya. Sen kiri belok lurus ya gitu kan. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Bang Sur hari ini. Terima kasih Bunda Hajra. Terima kasih. Tetap sehat. Bang Sur. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap cantik, dan tetap urus eksisnya HMTB ya Bu ya. Mudah-mudahan terus ke depan jadi lebih baik lagi hadapan tadi. Baik. Pemirsa, dengan demikian kita jadi penghujung acara kita di hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang terus saja mengikuti acara kami. Untuk hari ini saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di hari ini. Mudah-mudahan puasa Anda dari ini diberkahi oleh Allah SWT, dan insya Allah kita masih ketemu lagi di episode Bang Sur yang datang, tentunya dengan tamu-tamu Bang Sur yang lebih istimewa, seistimewa Bunda Hajra yang cantik ini. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Bener. Aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Perangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu.